Tidur yang berkualitas merupakan bagian penting dari kesehatan yang optimal, tak terkecuali bagi lansia. Namun, banyak lansia yang menghadapi masalah tidur, baik itu terjaga di malam hari, kesulitan untuk tidur, atau merasa tidak segar setelah tidur. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai insomnia, menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Faktanya, sekitar 50% lansia mengalami kesulitan tidur secara teratur, dan kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Tidur yang kurang atau terganggu dapat berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental lansia, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan memori, dan masalah mood. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui penyebab-penyebab umum yang menghambat tidur pada lansia, serta cara-cara yang dapat membantu mereka tidur dengan lebih nyenyak. Dalam artikel ini, kita akan membahas 5 penyebab utama mengapa lansia sering kesulitan tidur dan memberikan solusi yang mudah diterapkan di rumah untuk mengatasi masalah perubahan. Siklus tidur pada lansia seiring bertambahnya usia, perubahan alami dalam tubuh dapat memengaruhi kualitas dan durasi tidur seseorang. Lansia seringkali mengalami perubahan dalam pola tidur mereka yang membuat mereka lebih mudah terbangun di malam hari, serta tidur lebih sedikit dibandingkan saat mereka masih muda. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan kadar hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur, serta perubahan pada ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan terjaga. Salah satu perubahan yang sering terjadi adalah tidur yang lebih pendek pada malam hari. Lansia cenderung tidur lebih sedikit pada malam hari karena mereka lebih sering terbangun di tengah malam. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan fisik, seperti rasa sakit, hingga faktor psikologis, seperti stres atau dogetsemelo. Selain itu, lansia juga cenderung merasa mengantuk lebih awal di malam hari, sehingga mereka tidur lebih awal dan terbangun lebih awal pula. Selain tidur yang terputus-putus pada malam hari, banyak lansia juga tidur lebih banyak di siang hari. Tidur siang yang lebih lama ini mungkin dianggap sebagai cara untuk mengompensasi kurangnya tidur malam. Namun, tidur siang yang terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam justru dapat mengganggu kualitas tidur malam hari dan menyebabkan siklus tidur menjadi semakin terganggu. Ini menciptakan siklus yang saling memperburuk antara tidur malam yang buruk dan kebiasaan tidur siang yang berlebihan. Faktor lain yang memengaruhi perubahan siklus tidur pada lansia adalah kondisi medis tertentu. Misalnya, penyakit seperti insomnia, sleep apnea, atau gangguan nyeri kronis dapat menyebabkan gangguan tidur yang lebih sering. Penggunaan obat-obatan tertentu yang banyak dikonsumsi oleh lansia, seperti obat penenang atau antihistamin, juga bisa memengaruhi pola tidur mereka. Beberapa obat bahkan bisa menyebabkan rasa kantuk berlebihan di siang hari, yang pada gilirannya mengganggu tidur malam. Cara mengatasi perubahan siklus tidur pada lansia menghadapi perubahan pola tidur yang umum terjadi pada lansia memang bisa menantang, tetapi ada beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan untuk membantu mengatur siklus tidur mereka. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menetapkan jadwal tidur yang konsisten. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Rutinitas yang konsisten membantu tubuh mengatur ritme sirkadian dan membuatnya lebih mudah tertidur dan bangun sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, hindari tidur siang terlalu lama. Jika merasa perlu tidur siang, batasi durasinya maksimal 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam dapat mengganggu pola tidur malam dan menyebabkan kesulitan tidur di malam hari. Jika tidur siang terlalu diperlukan, usahakan melakukannya di pagi atau sore hari, jauh sebelum waktu tidur malam. Ini akan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk merasa mengantuk kembali pada malam hari. Penciptaan lingkungan tidur yang nyaman juga sangat penting dalam mengatur siklus tidur lansia. Pastikan tempat tidur berada dalam kondisi yang nyaman
dengan suhu ruangan yang tidak terlalu panas atau dingin, serta kasur yang mendukung postur tubuh dengan baik. Lingkungan yang tenang, gelap, dan bebas dari gangguan elektronik akan membantu meningkatkan kualitas tidur malam. Mengelola kecemasan dan stres juga bisa membantu mengatur siklus tidur. Banyak lansia yang merasa cemas tentang kesehatan mereka, kehidupan keluarga, atau masalah lain yang mengganggu tidur mereka, menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga dapat membantu menenangkan pikiran sebelum tidur, membuat tubuh lebih siap untuk tidur. Jika masalah tidur terus berlanjut, penting untuk mencari bantuan medis. Konsultasikan dengan dokter jika siklus tidur yang terganggu disertai dengan gangguan kesehatan lainnya seperti sleep apnea atau nyeri kronis. Dokter dapat membantu dengan memberikan diagnosa yang tepat dan menawarkan solusi pengobatan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas tidur lansia. Dengan langkah-langkah sederhana ini, lansia dapat mengatur kembali pola tidur mereka dengan lebih baik. Mengatur jadwal tidur yang konsisten dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur akan membantu mereka mendapatkan istirahat yang cukup sehingga merasa lebih bugar dan segar di pagi hari. Gangguan kesehatan yang mengganggu. Tidur lansia seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang menghadapi berbagai masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas tidur mereka. Penyakit-penyakit seperti artritis, diabetes, dan masalah jantung adalah beberapa gangguan kesehatan yang umum terjadi pada lansia, dan semuanya dapat menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang signifikan. Rasa sakit ini, terutama yang bersifat kronis, dapat membuat tidur menjadi sangat sulit karena tubuh merasa tidak nyaman dan cenderung terjaga. Misalnya pada artritis, peradangan pada sendi dapat menyebabkan rasa sakit yang mengganggu tidur. Sementara diabetes dapat menyebabkan masalah lain seperti neuropati, kerusakan saraf, yang juga dapat mengganggu kenyamanan tidur. Selain gangguan fisik, banyak lansia juga mengonsumsi obat-obatan untuk mengelola kondisi medis mereka. Namun, beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit kronis justru dapat memengaruhi kualitas tidur. Obat-obatan seperti antihistamin, obat tekanan darah, dan antidepresan tertentu, meskipun efektif untuk kondisi medis lainnya, dapat menyebabkan kantuk berlebihan atau sebaliknya, mengganggu kemampuan tidur. Beberapa obat bahkan memiliki efek samping berupa insomnia yang semakin memperburuk kualitas tidur lansia. Selain itu, masalah jantung seperti gagal jantung atau tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan gangguan tidur, terutama jika menyebabkan sesak napas atau rasa tidak nyaman di dada. Kondisi ini membuat lansia terjaga di malam hari karena merasa kesulitan bernapas atau cemas dengan kondisi kesehatannya. Sleep apnea yang sering terjadi pada lansia dengan masalah jantung atau kelebihan berat badan juga dapat mengganggu tidur mereka dengan menyebabkan terhentinya napas sementara saat tidur. Masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi juga sangat umum terjadi pada lansia dan bisa memengaruhi kualitas tidur mereka. Lansia yang merasa cemas atau tertekan mungkin mengalami gangguan tidur yang lebih parah, termasuk insomnia atau tidur yang terfragmentasi. Kecemasan tentang kesehatan atau kehilangan orang yang dicintai juga dapat menyebabkan gangguan tidur yang semakin buruk. Cara mengatasi gangguan tidur akibat kesehatan pada lansia. Untuk mengatasi gangguan tidur yang disebabkan oleh masalah kesehatan, langkah pertama yang sangat penting adalah konsultasi dengan dokter. Lansia yang mengalami kesulitan tidur harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendiskusikan gangguan tidur yang mereka alami. Dokter dapat membantu untuk mengidentifikasi apakah masalah tidur tersebut terkait dengan kondisi medis tertentu atau efek samping dari obat-obatan yang sedang digunakan. Jika memang obat tertentu menyebabkan insomnia, dokter mungkin akan mengganti atau menyesuaikan dosis obat untuk meminimalkan efek samping tersebut. Dokter juga dapat membantu menentukan apakah kondisi medis seperti sleep apnea, artritis, atau diabetes berperan dalam gangguan tidur lansia. Pengobatan untuk kondisi medis tersebut, seperti terapi fisik untuk artritis atau perubahan gaya hidup untuk mengelola diabetes, dapat membantu mengurangi gejala yang mengganggu tidur.
Jika sleep apnea terdiagnosis, dokter dapat merekomendasikan penggunaan alat CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, untuk membantu menjaga saluran napas terbuka selama tidur. Selain itu, rutin berolahraga dapat membantu lansia tidur lebih nyenyak dengan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas tidur. Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga, dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan memperkuat tubuh secara keseluruhan. Olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering menjadi penyebab gangguan tidur. Namun penting untuk menghindari olahraga yang terlalu berat atau terlalu dekat dengan waktu tidur karena ini justru dapat membuat tubuh menjadi terlalu terjaga. Mengelola stres juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur. Lansia yang merasa tertekan atau cemas tentang kesehatan mereka atau masalah lainnya dapat mengalami kesulitan tidur. Karena itu, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Mengatur rutinitas tidur yang tenang dan nyaman juga penting, seperti menghindari paparan layar elektronik beberapa jam sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang gelap dan sejuk. Selain itu, menjaga pola makan yang sehat dapat memengaruhi kualitas tidur. Lansia sebaiknya menghindari konsumsi kafein atau alkohol beberapa jam sebelum tidur, karena zat-zat ini dapat mengganggu tidur. Makan malam yang ringan dan bergizi dengan makanan yang mudah dicerna juga dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman saat tidur. Hindari makan terlalu banyak atau makanan pedas yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan selama tidur. Bagi lansia yang mengalami rasa sakit kronis, penggunaan terapi fisik atau alternatif bisa sangat membantu. Pengobatan alami seperti akupunktur, pijat, atau terapi panas dingin dapat meredakan rasa sakit yang mengganggu tidur. Terapi ini juga dapat membantu melonggarkan otot dan mengurangi peradangan pada sendi, yang sering menjadi masalah utama bagi lansia dengan artritis. Dengan langkah-langkah ini, lansia dapat lebih mudah mengelola gangguan tidur yang disebabkan oleh masalah kesehatan mereka dan memperoleh tidur yang lebih nyenyak serta berkualitas. Gangguan tidur seperti sleep apnea pada lansia sleep apnea adalah gangguan tidur yang ditandai dengan terhentinya pernapasan sementara saat tidur. Gangguan ini sering terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan tidur yang terfragmentasi, di mana seseorang terbangun berkali-kali sepanjang malam. Pada lansia, sleep apnea lebih sering terjadi karena penurunan elastisitas, otot-otot saluran napas, penurunan berat badan, atau masalah kesehatan lain yang mempengaruhi pernapasan. Sleep apnea dapat mengganggu kualitas tidur secara signifikan, menyebabkan rasa kantuk berlebih di siang hari, dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Sleep apnea dibagi menjadi dua jenis utama: obstructive sleep apnea, OSA, dan central sleep apnea. Pada OSA, saluran napas tersumbat oleh jaringan lunak di tenggorokan yang menutup sebagian atau seluruh jalan napas. Sementara pada central sleep apnea, otak tidak mengirimkan sinyal yang tepat untuk mengontrol pernapasan. Meskipun kedua jenis sleep apnea dapat terjadi pada lansia, OSA lebih umum dan lebih sering menyebabkan terbangun di malam hari karena terhentinya pernapasan secara mendalam. Gejala sleep apnea pada lansia dapat termasuk mendengkur keras, terbangun, dengan perasaan kelelahan meskipun sudah tidur sepanjang malam, sering terbangun di malam hari, atau merasa kesulitan bernapas saat tidur. Selain gangguan tidur, sleep apnea dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius, termasuk hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan kognitif. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala-gejala sleep apnea agar bisa segera ditangani dengan tepat. Penyebab sleep apnea pada lansia dapat bervariasi. Pada sebagian orang, kelebihan berat badan menjadi faktor penyebab utama karena lemak ekstra di sekitar leher dapat memberi tekanan pada saluran napas dan menyebabkannya tersumbat. Namun, sleep apnea juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kelemahan otot di tenggorokan, pembesaran amandel atau adenoid,
atau masalah dengan struktur wajah dan leher yang berhubungan dengan penuaan. Lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi juga lebih rentan mengalami sleep apnea. Cara mengatasi sleep apnea pada lansia. Jika sleep apnea dicurigai, langkah pertama adalah konsultasi dengan dokter spesialis. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk menilai gejala dan riwayat medis, serta mungkin merekomendasikan tes tidur, polisomnografi, untuk mendiagnosis sleep apnea dengan akurat. Tes ini akan memantau pernapasan, detak jantung, dan aktivitas otak selama tidur, sehingga dokter dapat menentukan tingkat keparahan gangguan tidur tersebut. Jika sleep apnea terdeteksi, dokter akan memberikan saran tentang pengobatan yang tepat untuk kondisi tersebut. Salah satu pengobatan paling umum untuk obstructive sleep apnea adalah penggunaan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Alat ini memberikan aliran udara bertekanan melalui masker yang dikenakan di hidung atau mulut selama tidur, membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan mencegah terjadinya pernapasan terhenti. Penggunaan CPAP telah terbukti sangat efektif dalam mengobati sleep apnea dan meningkatkan kualitas tidur. Lansia yang menggunakan CPAP sering melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan merasa lebih segar di pagi hari setelah menggunakannya. Selain CPAP, terdapat beberapa pilihan pengobatan lain untuk sleep apnea tergantung pada tingkat keparahannya. Pada beberapa kasus ringan, perubahan gaya hidup seperti penurunan berat badan atau tidur dalam posisi tertentu, misalnya tidur miring, dapat membantu mengurangi gejala. Lansia yang memiliki masalah berat badan berlebih disarankan untuk menurunkan berat badan untuk mengurangi tekanan pada saluran napas yang bisa membantu meringankan gejala sleep apnea. Jika sleep apnea disebabkan oleh masalah struktural seperti pembesaran amandel atau masalah anatomi lainnya, operasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki saluran napas. Prosedur bedah seperti tonsilektomi atau uvulopalatofaringoplasti (UPPP) bisa membantu memperlebar saluran napas dan mengurangi gejala sleep apnea. Meskipun pembedahan tidak selalu menjadi pilihan pertama, ini dapat menjadi solusi bagi lansia yang tidak mendapatkan manfaat dari CPAP atau perubahan gaya hidup. Pentingnya deteksi dan perawatan dini untuk sleep apnea sangat penting, terutama pada lansia yang lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan. Mengabaikan gangguan tidur ini dapat menyebabkan peningkatan risiko masalah jantung, stroke, dan gangguan kognitif seperti demensia. Oleh karena itu, apabila lansia mengalami gejala sleep apnea seperti mendengkur keras atau terbangun dengan napas terengah-engah, sangat penting untuk segera mendapatkan pemeriksaan medis. Dokter juga dapat membantu menentukan apakah kondisi medis seperti sleep apnea, artritis, atau diabetes berperan dalam gangguan tidur lansia. Pengobatan untuk kondisi medis tersebut, seperti terapi fisik untuk artritis atau perubahan gaya hidup untuk mengelola diabetes, dapat membantu mengurangi gejala yang mengganggu tidur. Jika sleep apnea terdiagnosis, dokter dapat merekomendasikan penggunaan alat CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, untuk membantu menjaga saluran napas terbuka selama tidur. Selain itu, rutin berolahraga dapat membantu lansia tidur lebih nyenyak dengan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas tidur. Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga, dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan memperkuat tubuh secara keseluruhan. Olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, yang sering menjadi penyebab gangguan tidur. Namun, penting untuk menghindari olahraga yang terlalu berat atau terlalu dekat dengan waktu tidur karena ini justru dapat membuat tubuh menjadi terlalu terjaga. Mengelola stres juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur. Lansia yang merasa tertekan atau cemas tentang kesehatan mereka atau masalah lainnya dapat mengalami kesulitan tidur. Oleh karena itu, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Mengatur rutinitas tidur yang tenang dan nyaman juga penting.
seperti menghindari paparan layar elektronik beberapa jam sebelum tidur dan menciptakan lingkungan tidur yang gelap dan sejuk. Selain itu, menjaga pola makan yang sehat dapat memengaruhi kualitas tidur. Lansia sebaiknya menghindari konsumsi kafein atau alkohol beberapa jam sebelum tidur, karena zat-zat ini dapat mengganggu tidur. Makan malam yang ringan dan bergizi dengan makanan yang mudah dicerna juga dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman saat tidur. Hindari makan terlalu banyak atau makanan pedas yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan selama tidur. Bagi lansia yang mengalami rasa sakit kronis, penggunaan terapi fisik atau alternatif bisa sangat membantu. Pengobatan alami seperti akupunktur, pijat, atau terapi panas dingin dapat meredakan rasa sakit yang mengganggu tidur. Terapi ini juga dapat membantu melonggarkan otot dan mengurangi peradangan pada sendi yang sering menjadi masalah utama bagi lansia dengan artritis. Dengan langkah-langkah ini, lansia dapat lebih mudah mengelola gangguan tidur yang disebabkan oleh masalah kesehatan mereka dan memperoleh tidur yang lebih nyenyak serta berkualitas. Gangguan tidur seperti sleep apnea pada lansia. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang ditandai dengan terhentinya pernapasan sementara saat tidur. Gangguan ini sering terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan tidur yang terfragmentasi, di mana seseorang terbangun berkali-kali sepanjang malam. Pada lansia, sleep apnea lebih sering terjadi karena penurunan elastisitas otot-otot saluran napas, penurunan berat badan, atau masalah kesehatan lain yang mempengaruhi pernapasan. Sleep apnea dapat mengganggu kualitas tidur secara signifikan, menyebabkan rasa kantuk berlebih di siang hari, dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Sleep apnea dibagi menjadi dua jenis utama, obstructive sleep apnea, OSA, dan central sleep apnea. Pada OSA, saluran napas tersumbat oleh jaringan lunak di tenggorokan yang menutup sebagian atau seluruh jalan napas. Sementara pada central sleep apnea, otak tidak mengirimkan sinyal yang tepat untuk mengontrol pernapasan. Meskipun kedua jenis sleep apnea dapat terjadi pada lansia, OSA lebih umum dan lebih sering menyebabkan terbangun di malam hari karena terhentinya pernapasan secara mendalam. Gejala sleep apnea pada lansia dapat termasuk mendengkur keras, terbangun, dengan perasaan kelelahan meskipun sudah tidur sepanjang malam, sering terbangun di malam hari, atau merasa kesulitan bernapas saat tidur. Selain gangguan tidur, sleep apnea dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius, termasuk hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan kognitif. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala-gejala sleep apnea agar bisa segera ditangani dengan tepat. Penyebab sleep apnea pada lansia dapat bervariasi. Pada sebagian orang, kelebihan berat badan menjadi faktor penyebab utama. Karena lemak ekstra di sekitar leher dapat memberi tekanan pada saluran napas dan menyebabkannya tersumbat. Namun, sleep apnea juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kelemahan otot di tenggorokan, pembesaran amandel atau adenoid, atau masalah dengan struktur wajah dan leher yang berhubungan dengan penuaan. Lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi juga lebih rentan mengalami sleep apnea. Cara mengatasi sleep apnea pada lansia, jika sleep apnea dicurigai, langkah pertama adalah konsultasi dengan dokter spesialis. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk menilai gejala dan riwayat medis, serta mungkin merekomendasikan tes tidur, polisomnografi, untuk mendiagnosis sleep apnea dengan akurat. Tes ini akan memantau pernapasan, detak jantung, dan aktivitas otak selama tidur, sehingga dokter dapat menentukan tingkat keparahan gangguan tidur tersebut. Jika sleep apnea terdeteksi, dokter akan memberikan saran tentang pengobatan yang tepat untuk kondisi tersebut. Salah satu pengobatan paling umum untuk obstructive sleep apnea adalah penggunaan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Alat ini memberikan aliran udara bertekanan melalui masker yang dikenakan di hidung atau mulut selama tidur, membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan mencegah terjadinya pernapasan terhenti. Penggunaan CPAP telah terbukti sangat efektif dalam mengobati sleep apnea dan meningkatkan kualitas tidur.
Lansia yang menggunakan CPAP sering melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan merasa lebih segar di pagi hari setelah menggunakannya. Selain CPAP, terdapat beberapa pilihan pengobatan lain untuk sleep apnea tergantung pada tingkat keparahannya. Pada beberapa kasus ringan, perubahan gaya hidup seperti penurunan berat badan atau tidur dalam posisi tertentu, misalnya tidur miring, dapat membantu mengurangi gejala. Lansia yang memiliki masalah berat badan berlebih disarankan untuk menurunkan berat badan untuk mengurangi tekanan pada saluran napas, yang bisa membantu meringankan gejala sleep apnea. Jika sleep apnea disebabkan oleh masalah struktural, seperti pembesaran amandel atau masalah anatomi lainnya, operasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki saluran napas. Prosedur bedah seperti tonsilektomi atau uvulopalatofaringoplasti (UPPP) bisa membantu memperlebar saluran napas dan mengurangi gejala sleep apnea. Meskipun pembedahan tidak selalu menjadi pilihan pertama, ini dapat menjadi solusi bagi lansia yang tidak mendapatkan manfaat dari CPAP atau perubahan gaya hidup. Pentingnya deteksi dan perawatan dini untuk sleep apnea sangat penting, terutama pada lansia yang lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan. Mengabaikan gangguan tidur ini dapat menyebabkan peningkatan risiko masalah jantung, stroke, dan gangguan kognitif seperti demensia. Oleh karena itu, apabila lansia mengalami gejala sleep apnea seperti mendengkur keras atau terbangun dengan napas terengah-engah, sangat penting untuk segera mendapatkan pemeriksaan medis.